Halo Sobat Tonic, salam. Jumpa kembali pada video Tonic Demo. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengatasi masalah pada motor Yamaha Pegasus ZR. Dimana masalahnya motor susah di start dengan kickstarter. Setelah dicek dari busi dan di kickstarter tidak ada kompresi sama sekali. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita langsung saja menuju TKP. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, atau share video ini. Ikuti terus channel ini sampai Anda benar-benar siap untuk memulai mendirikan usaha kecil mandiri bengkel sepeda motor. Terlihat ketika di Kickstarter terasa sangat ringan, kan? Kemudian kita akan coba buka businya. Selanjutnya kita akan periksa kompresinya. Setelah busi dibuka dan kita Kickstarter juga tidak ada kompresi sama sekali, kita lanjutkan untuk membuka kepala silinder yang dimulai dari membuka kanal pipe. Selanjutnya buka komponen yang lain seperti saringan udara, kemudian karburator atau sistem bahan bakarnya. Setelah komponen sistem bahan bakar kita bongkar, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Jika teman-teman adalah pemula, maka tempatkan posisi komponen sesuai dengan urutan membukanya agar nantinya mudah dalam pemasangan. Sebelum membongkar kepala silinder, pastikan posisi dari piston berada pada top posisi atau posisi kompresi, di mana kedua klep hisap maupun buangnya dalam keadaan tertutup. Tujuannya untuk memastikan nanti pada saat pemasangan agar lebih mudah. Pastikan tanda top kompresi yang ada pada gear timing dan pada magnetnya. Top kompresi menandakan bahwa kedua klep dalam keadaan tertutup dan terjadi kompresi, di mana posisi kedua klep itu dalam keadaan bebas, artinya tidak tertekan oleh pelatuk klep. Jadi pada saat penyetelan klep dilakukan pada top kompresi ini, di mana kedua klep tersebut dalam keadaan posisi bebas dan besarnya kerenggangan dari penyetelan tersebut ditentukan dengan
atau menggunakan filler gig. Batas kerenggangan penyetelan klep tersebut disesuaikan dengan standar kerenggangan dari pabrik pembuatnya. Karena agak kotor, maka agak susah mencari atau melihat posisi tanda top dari magnet. Sambil diputar magnetnya, kita gosok dengan kain yang kita masukkan ke lubang tersebut agar terlihat tanda topnya. Setelah terlihat tanda topnya, kita lanjutkan dengan pembongkaran. Setelah itu kita buka gear timingnya. Setelah itu dilanjutkan dengan membuka kepala silinder. Kemudian untuk mengeluarkan gear kamrat, maka kita kendorkan baut pengikat dari kepala silinder tersebut. Selanjutnya kita periksa kondisi dari kepala silinder tersebut secara visual. Ketika diperiksa secara visual, terlihat kondisi dari kepala silinder tersebut kering seperti kekurangan oli. Setelah kepala silinder terlepas, kita akan pasang businya untuk memastikan bahwa memang klepnya yang bocor ketika tidak ada kompresi. Karena tidak ada kompresi waktu di kickstarter motor ini, maka kita akan buktikan dengan cara mengisi permukaan klep tersebut dengan bensin, apakah bocor atau tidak. Nah, terlihat kebocoran dari bensin di atas permukaan klep tersebut menandakan bahwa memang ada masalah dengan klep dari motor ini, dan akan kita bongkar apakah memerlukan penyekuran saja atau penggantian klep. Kita coba sekali lagi untuk memeriksa apakah klep isap atau klep buang yang bermasalah. Kita coba isi bensin sekali lagi permukaan dari klep tersebut. Nah, ternyata setelah diisi bensin keluar dari saluran isap atau manifold isap, yang menandakan bahwa klep isap ada masalah. Kemungkinan dia bengkok atau memang
terganjal oleh kerak-kerak dari sisa-sisa pembakaran. Selanjutnya kita akan memeriksa klep tersebut, kemudian menyekurnya, baik yang diganti maupun karena kerak-kerak dari sisa pembakaran. Terlihat kondisinya sangat kering, menandakan bahwa terjadinya kekurangan pelumas atau oli. Untuk membuka klep tersebut, maka kita harus keluarkan lebih dahulu as dari pelatuk klep atau rocker arm dengan menggunakan baut 12. Kita lakukan dengan cara putar tarik untuk mengeluarkan as tersebut. Ternyata as pelatuk ini cukup sulit dikeluarkan. Kita tambahkan ring dari baut untuk memudahkan mengeluarkan as pelatuk tersebut. Sulitnya mengeluarkan as rocker arm ini kemungkinan karena motor ini sering telat oli, sehingga pelumasan yang masuk ke bagian-bagian ini tidak terjangkau. Intinya kurang pelumasan. Jika sulit membuka as dari pelatuk tersebut, cukup kita buka baut setelan klep tersebut, karena tujuan kita adalah membuka klep tersebut. Kita bisa gunakan alat pembuka klep untuk membuka klep tersebut.
Setelah klep tersebut lepas, bersihkan sambil kerak-kerak dari sisa-sisa pembakaran tersebut pada saluran hisap maupun saluran buang. Bersihkan juga klep hisap maupun klep buang dari kerak-kerak yang masih menempel tersebut, yang kemungkinan mengganggu dari gerakan dari klep itu. Setelah klep tersebut bersih dan kop silinder tersebut bersih, maka kita lanjutkan dengan menyekur klep tersebut. Kita akan menggunakan mesin bor untuk mempercepat proses penyekuran ini. Namun sebelum disekur, oleskan pasta ataupun amril atau amplas gosok atau pasir gosok untuk mempercepat proses penyekuran. Gunakan yang pertama yang kasar, kemudian untuk finishing yang lebih halus. Jika klep dan dudukan dari klep tersebut atau rumah dari klep tersebut sudah terlihat merata, yang tergesek atau tergosok, maka kita cukupkan proses penyekuran tersebut. Menyekur tidak perlu terlalu lama, yang penting kerataan dari proses penyekuran tersebut, yaitu klep dan dudukan klepnya sudah merata tergosok. Selanjutnya kita lanjut dengan proses penyekuran pada klep buang. Lakukan proses penyekuran beberapa kali dan putar balik arah motor dari bor tersebut, artinya berputar ke kiri ataupun ke kanan. Setelah klep selesai disekur, kita lanjutkan dengan proses pemasangan klep itu kembali. Sebelum pemasangan kembali komponen-komponen yang telah dibongkar tersebut, jangan lupa dibersihkan agar bebas dari debu atau kotoran. Selanjutnya kita akan masang klep dengan menggunakan alat sederhana dengan kunci T yang dilapisi dengan karet ban dalam. Dengan memberikan landasan pada permukaan klep tersebut sebagai penahan, kemudian kita tekan dengan alat yang kita pakai ini. Setelah permukaan klep diganjal, kemudian pasang per klep maupun pengunci dari klep tersebut, sehingga nantinya kita tinggal menekan dengan karet yang kita lilitkan pada kunci T12 tersebut. Maaf, kamera tidak fokus karena konsen pada memasang pengunci klep. Setelah pengunci klep tersebut dimasukkan, kita tekan dengan alat ini. Setelah kedua klep terpasang, kita akan uji kebocoran dari klep tersebut dengan memberikan atau menuangkan bensin ke dalam permukaan
klep tersebut atau kepala silinder tersebut. Jika bensin tidak berkurang setelah kita tuangkan tersebut, maka kita pastikan bahwa dudukan klep sudah sempurna. Selanjutnya kita pasang noken airnya dilumasi agar lebih mudah masuknya. Kemudian dilanjutkan dengan memasang baut setelan klep serta kelengkapan yang sebelumnya dibongkar. Setelah selesai perakitannya, kita akan pasang kepala silinder pada blok silindernya. Namun sebelum itu kita bersihkan komponen lain pada blok silinder. Sebelum dirakit antara kepala silinder dengan blok silinder, lapisi permukaan packing dengan menggunakan grease agar tidak terjadi lengket. Pastikan tanda top pada gear timing tersebut segaris dengan garis yang ada pada kepala silinder. Untuk memasang gear timing ini, kita kendorkan baut setelan dari tensioner agar rantai timing tersebut bisa kendor dan lebih mudah memasang gear timingnya atau gear kamratnya. Pastikan posisi piston pada posisi top dengan memutar kembali baut magnet tersebut. Setelah selesai, kita pasang tutup tensionernya.
Kemudian periksa kerenggangan klep apakah masih normal. Jika terasa tidak normal, kita lakukan penyetelan klep tersebut. Dan jika terasa masih normal, kita tetapkan atau biarkan seperti itu. Selanjutnya, rakit komponen berikutnya. Setelah setelan klep sudah bagus, kita coba buka businya untuk mengetes atau mengecek kompresi. Kita selah dengan kickstarter dan hasilnya kompresi sudah bagus. Setelah sistem bahan bakar terpasang, kita akan coba tes pengapiannya. Nah, sudah hidup, namun knalpot belum terpasang. Setelah selesai pasang knalpot, kita coba untuk menghidupkan mesin motor Yamaha Pega ini. Nah, setelah diset, kita setel baut udaranya agar pembakaran menjadi sempurna dengan memutar baut setelan angin tersebut. Putar baut angin tersebut di mana putaran mesin menjadi tinggi, disitulah perbandingan udara dan bensin yang pas sehingga pembakaran menjadi sempurna. Asap yang tampak tersebut akibat dari bekas-bekas oli yang terkena panas dari mesin dan juga grease atau stemplate yang panas. Nantinya asap tersebut akan hilang sendiri setelah beberapa jam perjalanan berkendara. Setelah saringan terpasang, kita akan coba menghidupkan kembali apakah pembakarannya sudah bagus atau sempurna dengan adanya saringan. Nah, ternyata hidupnya sudah normal, maka
selesai sudah proses penanganan masalah pada motor Yamaha Pegasus ZR. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, atau share video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai tuntas. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam.